Persaingan posisi penjaga gawang di timnas Indonesia semakin sengit. Maarten Paes dan Hernando Ari bakal memperlihatkan kemampuan terbaiknya, agar dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk menjadi kiper utama tim Garuda. Sejak resmi menjadi WNI pada tanggal 30 April tahun 2024, Maarten Paes tak kunjung membela timnas Indonesia pada laga internasional. FIFA sempat menolak perpindahan asosiasi pemain berusia 26 tahun tersebut dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Pasalnya, Maarten Paes pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. PSSI lantas mengajukan banding terkait keputusan FIFA tersebut. Sidang banding telah berlangsung pada tanggal 15 Agustus lalu, dan hasilnya diumumkan pada Senin tanggal 18 Agustus tahun 2024. Lewat akun Instagram pribadinya, Ketua PSSI, Erick Thohir, menyebut Maarten Paes sudah sah dan bisa didaftarkan untuk membela tim Garuda. Dengan adanya keputusan tersebut, Paes berpeluang membela timnas Indonesia pada laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, tulis Erick Thohir, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili timnas Indonesia, ungkap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Kehadiran Maarten Paes membuat persaingan di bawah mistar gawang timnas Indonesia semakin sengit. Hernando Ari yang selama ini menjadi pilihan utama bisa tergeser. Saat ini, Hernando merupakan satu di antara kiper terbaik yang dimiliki timnas Indonesia. Namun, Maarten Paes berada pada level yang berbeda. Paes berpengalaman bermain di level atas sepak bola baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Penampilannya di MLS 2024 bersama FC Dallas juga menarik perhatian. Maarten Paes terus menjadi andalan klub itu dengan banyak penyelamatan yang terus dilakukan. Kiper berdarah Indonesia Belanda tersebut juga nyaman bermain menggunakan kakinya, sesuatu yang sangat diidamkan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Datangnya Maarten Paes otomatis membuat posisi Hernando Ari sebagai kiper utama timnas Indonesia akan tergusur. Kiper Persebaya Surabaya itu dipastikan akan menjadi kiper kedua tim Garuda. Sementara di posisi penjaga gawang ketiga diperkirakan akan menjadi milik dari Muhammad Adi Satrio. Selama ini Adi selalu menjadi deputi bagi Hernando Ari. Adi Satrio pun tampil apik ketika dipercaya oleh Shin Tae-yong, terutama saat Hernando Ari harus absen karena cedera atau akumulasi kartu. Meski bakal bersaing dengan Maarten Paes dalam memperebutkan posisi kiper nomor 1 timnas Indonesia, Hernando Ari mengaku tak ciut nyali. Hernando justru mengaku tak sabar menyerap banyak ilmu dari Paes. Tadi saya ketemu Nando, dia nanya, kapan Paes masuk? Saya tanya ke dia apa enggak takut tersingi. Katanya, aku enggak takut Pak, ungkap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dalam acara diskusi refleksi 94 tahun PSSI di GBK Arena, Jakarta, tanggal 11 Mei lalu. Aku malah mau belajar, aku senang banget dia chat aku, dia bilang begitu. Lanjut Arya, rencananya, timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tanggal 5 September tahun 2024. 5 hari berselang, tim Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, lanjut Erick Thohir. Kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Lantas, siapa yang bakal dipercaya pelatih Shin Tae-yong untuk menempati pos di bawah mistar gawang timnas Indonesia? Layak untuk dinantikan. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, merasa sangat bersyukur akhirnya bisa memperkuat tim Garuda. FIFA telah menyetujui perpindahan Federasi Maarten Paes dari Belanda ke Indonesia pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Itu berarti, PSSI tidak perlu melewati jalan cas untuk proses perpindahan federasi. Sangat senang berbincang dengan kalian.
Saya bersyukur dan senang sekali akhirnya bisa membela timnas Indonesia dan saya tidak sabar bertemu dengan kalian dan menciptakan kenangan indah, kata Paes. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, yang juga menjadi nahoda timnas U17, tidak membantah Maarten Paes akan dipanggil ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes termasuk pemain yang begitu niat untuk menjadi WNI. Meski tidak memiliki darah Indonesia, Paes eligible untuk membela tim Merah Putih karena neneknya lahir dan tinggal di Indonesia. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah Timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada tanggal 5 September tahun 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat. Ketua PSSI, Erick Thohir, yakin Maarten Paes bisa membuat Timnas Indonesia makin kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir lewat akun Instagramnya, @erikthohir, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, imbu Erick Thohir. FC Dallas turut memberi ucapan selamat setelah kipernya, Maarten Paes, bisa membela Timnas Indonesia. Maarten Paes telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak tanggal 30 April tahun 2024. Akhirnya, ex-penjaga gawang FC Utrecht disetujui FIFA untuk membela Timnas Indonesia. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, lanjut Erick. FC Dallas menyambut kabar baik ini. Garuda's Own, tulis FC Dallas, kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, merasa sangat bersyukur akhirnya bisa memperkuat tim Garuda. FIFA telah menyetujui perpindahan Federasi Maarten Paes dari Belanda ke Indonesia pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Itu berarti, PSSI tidak perlu melewati jalan cas untuk proses perpindahan federasi. Sangat senang berbincang dengan kalian. Saya bersyukur dan senang sekali akhirnya bisa membela Timnas Indonesia dan saya tidak sabar bertemu dengan kalian dan menciptakan kenangan indah, kata Paes. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, yang juga menjadi nahoda Timnas U17, tidak membantah Maarten Paes akan dipanggil ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes termasuk pemain yang begitu niat untuk menjadi WNI. Meski tidak memiliki darah Indonesia, Paes eligible untuk membela tim Merah Putih karena neneknya lahir dan tinggal di Indonesia. Kabar gembira menghampiri Timnas Indonesia. Maarten Paes sudah mendapat lampu hijau untuk bisa tampil memperkuat tim Merah Putih di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengabarkan bahwa Maarten Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas di Major League Soccer (MLS) itu telah menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak April tahun 2024. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, ujar Erick Thohir lewat akun Instagramnya, @erikthohir, pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili Timnas Indonesia, ungkap Erick Thohir. Maarten Paes sempat terganjal perpindahan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke PSSI. Sebab, penjaga gawang berusia 26 tahun ini pernah membela Timnas Belanda U21. Dengan begini, Maarten Paes sudah bisa bermain untuk Timnas Indonesia dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September tahun 2024.
Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti timnas Indonesia meraih performa yang lebih baik, papar Erick Thohir. Banyak yang berpendapat bahwa Maarten Paes memang layak berada di bawah mistar gawang timnas Indonesia karena kualitas dan jam terbangnya. Berikut ini sejumlah pencapaian yang sudah dilakukan Maarten Paes sebelum resmi membela timnas Indonesia. Pada tanggal 23 Januari lalu, FC Dallas mendapatkan kesempatan menarik. Mereka berkesempatan menghadapi Inter Miami dalam laga uji coba. Maarten Paes dimainkan sebagai starter pada laga itu. Hebatnya, Paes mampu mencatatkan nirbobol pada laga itu. Lionel Messi yang jadi bintang Inter Miami sampai dibuatnya garuk-garuk kepala karena gagal mencetak gol ke gawang Paes. Maarten Paes memiliki talenta yang baik sebagai penjaga gawang. Paes pun sudah menjadi langganan timnas Belanda di level kelompok umur. Beberapa bintang Belanda era kini sempat berada satu tim dengan Maarten Paes. Sebut saja Justin Kluivert, Cody Gakpo, dan Danilo Duki. Major League Soccer atau MLS merilis daftar 30 pemain terbaik mereka untuk tahun 2024 yang bakal tergabung di tim MLS All Stars bulan Juli kemarin. Nantinya MLS All Stars akan bersua MX All Stars pada tanggal 25 Juli pukul 7 waktu Indonesia Barat di Lower.com Field. Menariknya pada daftar yang dirilis hari Selasa tanggal 1 Juli tahun 2024 dini hari WIB, MLS memilih nama kiper yang sudah menjalani sumpah WNI, Maarten Paes. Maarten Paes yang memperkuat FC Dallas terpilih bersama dua kiper lainnya Hugo Lloris dan Roman Burki. Saat itu Maarten Paes masuk rencana menjadi rekan setim Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez sampai Lionel Messi di skuad MLS All Stars. Maarten Paes kembali beraksi bersama FC Dallas di musim 2024. Paes berhasil mengukir clean sheet dan sukses membawa timnya membungkam La Galaxy pada lanjutan Major League Soccer 2024 masih di bulan Juli kemarin. Pertandingan yang digelar di markas FC Dallas, Toyota Stadium, Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024 siang WIB itu dimenangkan Maarten Paes dan kawan-kawan dengan skor meyakinkan 2-0. FC Dallas untuk sementara berada di peringkat ke-11 dengan nilai 30 dari 25 pertandingan di papan klasemen MLS 2024 wilayah Barat. Klub Liga Italia Serie A, Empoli sempat menaruh hati pada Maarten Paes pada jendela transfer musim panas ini. Ia didekati Empoli dengan opsi peminjaman dan kemungkinan permanen di akhir musim. Namun peluang Maarten Paes mengecil untuk berkarir di Serie A. Calon kiper timnas Indonesia itu dikabarkan tidak dilepas oleh klub Liga Amerika Serikat MLS FC Dallas. Maarten Paes disebut-sebut sedang diincar Empoli. Dia diproyeksikan untuk menjadi kiper utama tim berjulukan Gli Azzurri tersebut untuk musim depan. Pada bursa transfer musim panas 2024, Empoli kehilangan 3 kipernya. Ketiganya adalah Edrit Berisa, Elia Caprile, dan Lovros Tubiar.